Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah untuk kegiatan KBM ke-14 kelas 12 IPA pada pagi hari ini kita mulai. Sebelumnya kita awali dulu dengan membaca lafaz basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya ini kita akan izin share dulu ya, izin share screen. Kita akan membahas materi untuk yang pertemuan ke-14 ini, yaitu materi tentang turunan fungsi trigonometri bentuk pembagian. Ini bentuk pembagian ya nanti. Jadi untuk pertemuan kali ini kita bahasnya adalah turunan fungsi trigonometri bentuk pembagian. Yang di sini kita memisalkan fungsinya dengan Y, dan Y ini kadang boleh diganti dengan Fx, dengan Hx, dengan Lx, dengan Kx, dan lain sebagainya. Jadi ini Y ini merupakan simbol yang bisa diganti dengan beberapa simbol lain. Kemudian U dan V di sini juga pemisalan, sebenarnya formula umum yang sering dipakai. Walaupun tidak menutup kemungkinan boleh tidak U, boleh tidak V. Tetapi secara umum memang menggunakan untuk bentuk pembagiannya adalah U per V begitu. Dengan U dan V ini adalah ekspresi trigonometri, ini sudah disampaikan. Maka untuk turunan dari Y adalah Y aksen. Sama dengan U aksen ini, jadi U ini diturunkan dulu, U aksen, dikalikan dengan V, kemudian dikurangi dengan V aksen dikali U, kemudian dibagi dengan V kuadrat. Nah, jadi kita harus memperhatikan U dan V ini. Sehingga rumusnya menjadi seperti ini. Ini akan semakin paham kalau sering dipakai untuk mengerjakan soal. Oke, kita untuk memperjelasnya kita lihat contoh soal berikut ini. Contoh 1 di sini fx-nya adalah cos x dibagi sin x tambah cos x. Di sini kita misalkan U-nya adalah cos x. Jadi kita misalkan U-nya adalah cos x. Di U-nya cos X. Kalau diturunkan berarti cos X turunannya adalah min sin X. Jadi kalau turunan dari trigonometri, kalau di depannya C ini mesti hasil turunannya min. Nah, cos X turunannya min sin X. Misal lagi saya punya ini. Misalnya saya punya nih. Kotangen X, maka rumusnya ini kan C depannya mesti min kosekan kuadrat X. Kosekan X ini C depannya berarti turunannya mesti min. Ini mesti turunannya mesti min, gitu ya. Tuh. Sedangkan ini mengingatkan turunan aja. Tangen X di sini ada tangen, turunan tangen. Mesti kalau turunan tangen mesti munculnya ada kuadratnya. Ini ada kuadratnya. Kotangen, nah ini ada tangannya, berarti mesti muncul turunannya mesti ada kuadratnya. Nah, itu termasuk cara untuk menghafalkan gitu. Kalau di sini sekan X, berarti pasangannya nanti sekan X kali tangan X, pasangannya tangan X. Kalau kosek, pasangannya kotan, kan gitu. Itu untuk menghafalkan aja. Kita kembali ke materinya yang tadi. Oke. Untuk mana tadi slide-nya? Ini materinya, ini ya sudah slide ini. Oke. Contoh 1 tadi cos X. Nah, ini C depannya mesti turunannya min. Nah, cos X turunannya min sin X. Di sini V-nya adalah sin X tambah cos X. Jadi V-nya adalah sin X tambah cos X. Berarti kita dalam bentuk penjumlahan ini diturunkan satu-satu. Sin X dulu diturunkan. Berarti turunan sin X adalah cos X.
turunan cos X adalah min sin X gitu. Sehingga sudah kita peroleh U aksen, V dan V aksen. Tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Sehingga V aksen X ini adalah U aksen V dikurangi V aksen U dibagi V kuadrat. Oke, kita lihat U aksennya adalah min sin X. Di U aksennya kita ganti dengan min sin X. V-nya kita ganti dengan sin X tambah cos X. Kemudian di sini V aksennya cos X kurangi sin X. Kemudian maaf ini yang V-nya ya, ini V aksen ya. Kemudian U-nya adalah cos X U-nya. Oke. Kemudian V-nya yang bawah dikuadratkan. Dari sini kita tinggal mengalihkan. Min sin X kali sin X. Berarti min kali plus min. Sin X kali sin X, sin kuadrat X. Min sin X kali plus cos X. Berarti min sin X cos X. Hati-hati ini. Min cos X kali cos X. Berarti min cos kuadrat X. Min cos kuadrat X. Min kali min berarti plus. Plus sin X kali cos X. Berarti plus sin X cos X nih. Nah, yang bawah tetap. Kita cek di sini. Ternyata di sini min sin X cos X. Di sini plus sin X cos X. Berarti bisa kita coret. Habis. Maka tinggal min sin kuadrat X kurangi cos kuadrat X. Kita keluarkan minnya. Kita keluarkan minnya. Maka menjadi sin kuadrat X tambah cos kuadrat X. Nah, itu. Dari sini sin kuadrat X tambah cos kuadrat X kan nilainya 1. Berarti min 1 kali 1. Berarti min 1. Nah, selesai kan? Selesai. Ya, itu seperti itu. Contoh kedua. Ini dalam bentuk theta. Kalau tadi dalam bentuk X, sekarang theta. 2 sin theta dikurangi cos theta dibagi sin theta ditambah 3 cos theta. Berapakah turunan dari G aksen tetanya? Turunannya berapa? Turunan dari G. Turunan dari G berapa? Nah, ini dalam bentuk theta, nggak masalah. U-nya adalah yang atas, 2 sin theta kurangi cos theta. Diturunkan 2 sin theta kalau diturunkan menjadi 2 cos theta. Ini. Kemudian min cos theta. Cos theta itu kan turunannya min sin. Berarti min kali min. Min ketemu min jadi plus. Berarti sin theta plus sin theta. Turunan U aksen sudah ketemu. Kemudian V-nya. V-nya yang bawah. Sin theta tambah 3 cos theta. Nah, di sini turunan dari sin theta adalah cos theta. Kemudian cos theta ini kalau diturunkan adalah min sin theta. Berarti min ketemu plus jadi min. Ya, menjadi min 3 sin theta. Sudah ketemu masing-masing turunannya. Selesai berarti tinggal memasukkan. U aksen kita ganti dengan 2 cos theta sin theta. Kemudian V-nya sin theta tambah 3 cos theta. Kemudian dikurangi dengan V aksennya cos theta kurangi 3 sin theta. Kemudian dikalikan dengan U-nya adalah 2 sin theta min cos theta. Hati-hati mengalihkannya. Ini kita kalikan, hati-hati. 2 cos theta kali sin theta. Hasilnya ini. 2 cos theta kali sin theta. 2 sin cos theta. 2 cos theta kali 3 cos theta. Berarti 2 kali 3, 6. 6 cos kuadrat theta. Dan ini paruh burung. Sin theta kali sin theta berarti sin kuadrat theta positif. Positif sin theta kali positif 3 cos theta berarti 3 sin theta cos theta. Ini sudah kita kurangi hati-hati mengalihkan juga. Cos theta kali 2 sin theta berarti 2 sin theta cos theta. Cos theta kali min cos theta berarti di sini min cos kuadrat theta. Kemudian yang min 3 sekarang. Min 3 sin theta kali 2 sin theta berarti min 6 sin kuadrat theta. Min 3 sin theta kali min cos berarti plus 3 sin theta cos theta. Kemudian kurungnya kita buka, hati-hati. Hati-hati kalau buka kurung ini bisa salah. Yang di dalam kurung kalau bisa dijumlahkan, jumlahkan dulu. Kalau bisa dikurangkan, kurangkan dulu. Ini 2 sin cos, 2 sin cos. Ini 2 sin theta, cos theta. Ini bisa dijumlahkan ya. 2 tambah 3 ya, 5. 2 sin theta, 2 sin theta cos theta ditambah 6 cos kuadrat. Nah, ini 3 sin kuadrat theta. Kemudian di sini
sin theta ini berarti ini juga 5. Berarti habis ya. Ini 5, ini 5. 5 sin theta cos theta dikurangi 5 sin theta cos theta habis berarti. Tinggal 6 cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta. Di sini ada min cos kuadrat 6 ditambah min ketemu min kan plus 6 tambah 1 berarti 7. Ada 7. Kemudian yang di sini sin kuadrat 1 sin kuadrat theta ditambah dikurangi 6 sin kuadrat theta. Nah, ini karena min ketemu min jadi plus 1 tambah 6. 1 sin kuadrat theta tambah 6 sin kuadrat theta berarti 7 sin kuadrat theta. Maka ada unsur 7 yang sama, maka bisa keluar. Sehingga ada 7 sin kuadrat theta, ada 7 cos kuadrat theta. Masing-masing positif. Maka 7-nya dikeluarkan. Kan gitu. Kalau dikeluarkan, ini berarti berapa nilainya? Ini 1. Kan gitu. Kuantitas trigonometrinya. Sehingga 7 kali 1, 7. Tinggal sin theta tambah 3 cos theta-nya tetap seperti itu. Selesai. Gampang ya. Gampang. Nah, tinggal latihan aja ini. Tapi tidak dikumpulkan. Kalau latihan dari saya dikumpulkan. Yang di Geskul yang dikumpulkan, Pak. Iya, yang di Pak Geskul yang di Geskul ini hanya untuk latihan yang pagi Ya. ini gitu. Kalau yang dikumpulkan sampai jam 7 nanti siang. Iya. Yang di Geskul masing-masing dikumpulkan di gurunya masing-masing. Iya. Ya, gitu. Ini gimana Bu Indah? Tetap mau diselesaikan nggak ini contohnya? Monggo, diselesaikan boleh, tidak juga apa-apa biar anak Iya. yang kerjakan, Pak. Oke, berarti Iya. silakan kalau ada yang bertanya dulu, silakan tanya dulu. Hitungannya kos. Jadi hitungannya kos. Kos kan hitungannya ada dimensi. Silakan tanya dulu kalau mau tanya. Ya, materinya ada di Geskul ya. Di Geskul. Iya. Silakan yang mau bertanya. Jangan lupa untuk membuka Geskul juga untuk ngisi kepahaman materi. Silakan kalau ada yang bertanya. Lalu mudah ini kayaknya, nggak ada yang bertanya ini. Ini soal-soal yang tidak dikumpulkannya ada masalah nggak kira-kira ini? Nomor 1 ada masalah nggak nomor 1? Gampang toh? U-nya adalah U-nya 1 min sin theta. V-nya sin theta min 3. Turunan U adalah berapa ini turunannya U? Berapa turunan U-nya? Halo, turunan U berapa ini? Ada yang bersuara? Turunan U-nya berapa? Kalau U-nya 1 min sin theta berarti turunannya adalah 1 cos theta. gimana? Plus atau min? 1 cos theta plus. Plus. Ayo yakin plus. Ayo, min atau plus? Pakai 1. Pakai 1 enggak? Kalau pakai. Kalau turunan 1 berapa terhadap theta? Turunan 1 terhadap theta. 1 itu kan konstanta. Kalau diturunkan nilainya adalah 0. Habis. 0. Jadi tinggal yang belakang min sin theta ini. Nah, kalau sin theta turunannya apa? Cos theta. Cos theta. Berarti jawabannya apa ini? Min cos theta. Ah, pintar. Min atau plus cos theta-nya? Min. Min. Benar. Jadi turunannya adalah min cos theta. Oke. Ini V-nya di siapa ini? Sin X. Sin theta kurangi 3. Turunan sin theta apa? Turunan sin theta. Cos theta. Cos theta. Turunan min 3 berapa? 0. Sehingga hasilnya adalah cos. Ini maaf ya, ini keliru nih. Harusnya theta, bukan X. Oh iya. Salah ketik. Apa? Ini cos theta. Ya. Oke. Jadi jawabannya adalah
U kali U aksen V, berarti berapa tadi ini tadi? Min cos theta kali, bisa untuk coret-coret ya ini. Ini berarti jawabannya adalah turunan U adalah min. Bisa nulis nggak di saya? Min cos theta, jelek tapi ini ya. Kenapa pakai PowerPoint aja nih? Min cos theta dikali apa ini? Cos theta. Dikali cos theta. Ini kali cos theta ya. Kali cos theta. Wah, ini nggak muat ini. Cos theta. Kemudian diapakan? Dikurangi. Kurangi apa? Dikurangi V aksen U. V aksennya cos theta ya. Berarti cos theta dikalikan U-nya. U-nya adalah, wah ini dikurung ya. 1 min sin, wah nggak muat ini. Sin theta gitu ya. Nggak bisa, nggak muat. Kita ulas lagi. Jawabannya adalah U aksen. U aksennya adalah tadi min cos theta. U aksen, ini U aksen, ini sebagai U aksen. Kalikan dengan V. V-nya adalah, wah ini kurang ini. V-nya salah ini ya. V-nya salah ini. Yang benar apa V-nya? Sin theta min 3. Jadi ini harusnya adalah yang ini ya. Yang ini ya. Nih. U aksen V kurangi V aksen U. V aksennya cos theta kali U. U-nya adalah 1 min sin theta. Dibagi dengan V dikuadratkan. Berarti sin theta dikurangi 3 kuadrat. Ini jelek tapi ini. Ini. Masalahnya nggak pakai pen. Nih, jadi intinya gitu ya. Tuh, saya dihitung sendiri. Saya pinter-pinter nih. Yang penting bisa menurunkan dulu. Kalau bisa menurunkan nanti gampang, tinggal mengalihkan aja. Oke, ini nomor 2. Sama caranya ya, nomor 2. U-nya adalah sin T kurangi cos T. Ini sebagai U. Sebagai U kan. U, kemudian diturunkan. Sin T turunannya adalah cos T. Cos T turunnya adalah min sin T. Sehingga min ketemu jadi plus. Ini ya, jadi plus. Kemudian V-nya adalah yang bawah. Ini V-nya yang bawah. Ini V-nya berarti cos T tambah sin T. Turunan cos T adalah min sin T gitu ya, min sin T. Kemudian ditambah apa itu? Cos T. Kemudian silakan diteruskan sendiri. Rumusnya adalah U aksen V dikurangi V aksen U dibagi V kuadrat. Oke. Nomor 3 sama caranya. Yang atas sebagai dimisalkan U, yang bawah sebagai V. Kemudian diturunkan seterusnya gitu. 3A, 3B juga caranya seperti itu. Kemudian nanti kalau mau disubstitusi X-nya diganti Pi per 3, misalnya nomor B ini, silakan. Setelah dikerjakan nanti X-nya diganti Pi per 3. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Nggak ada yang bertanya, Pak Nuruddin. Gimana? Nggak ada yang bertanya. Ada yang bertanya? Nggak ada yang bertanya, Bu? Nggak ada, Pak. Udah pinter. Udah pinter. Berarti silakan Iya. untuk segera buka G-School-nya, kemudian dikerjakan tugasnya. Tugasnya ada 5 ya. Ada 5 tugas. Untuk kelas 12 IPA 1 itu sampai pukul 22. Kemudian untuk kelasnya Bu Endang 12 sampai pukul 7 malam, Pak. 7 malam 19. Iya. Di kelas IPA 2, 3, 4 nggih. Iya. IPA 5 biasanya jam 8 kayaknya ya. Iya. Biasanya jam 8 malam biasanya. Iya. Itu kalau nggak ada yang ditanyakan, ya kita cukupkan. Ini kita, oke. Nggak ada yang tanya ya.
Enggak ada tanya, sudah. Kita cukupkan berarti. Masih saya tawari kalau ada yang bertanya. Kalau enggak ada, terima kasih. Kayaknya enggak ada ya, Bu Endang? Enggak ada, Pak. Terima kasih ya, Pak Nuruddin ya. Oke, sami-sami. Oke, kalau tidak ada, berarti kita cukupkan. Ini saya sudah saya rekam sama tak rekam. Jadi ini yang IPA 1 ini sudah ada, saya cek yang lain coba. Nih. IPA 1 tadi sudah teks, ini IPA 2. IPA 2 ada beberapa ini, IPA 2. Kemudian IPA 3. Kalau masih ada yang mau bertanya silahkan ya. Jadi masih kita buka peluang untuk bertanya. Tapi sebenarnya 30 menit itu cukup Zoom itu. Nanti sisanya untuk mengerjakan soal-soal itulah. Tuh. Nanti tak tambahi materi saya untuk memperkuat pemahaman terutama untuk tambahan soal-soal ya. Nanti tak kasih link YouTube-nya. Jadi nanti link YouTube di sini dan link YouTube dari buatan saya. Oke. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya Bu Indah. Oke, kita cukupkan. Kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan langsung dibuka, dikerjakan.